to the Future, Part 2. Rilis tahun 1989. Waktu itu, film ini bikin dunia terpesona dengan bayangan teknologi masa depan. Target mereka, tahun 2015. Tapi sekarang, kita sudah lewat jauh dari titik itu. Dan yang lebih mengejutkan, banyak hal yang dulu terasa mustahil, sekarang justru ada di sekitar kita. Di video ini, kita akan bedah satu persatu. Teknologi mana yang sudah nyata, mana yang masih setengah jalan, dan mana yang justru melampaui imajinasi filmnya. Kita mulai dari yang paling dekat dengan hidup kita sehari-hari. Perangkat yang kita pakai di tubuh. The Film Back to the Future, Part 2. Ada adegan Marty menerima panggilan video dari masa depan. Dulu itu terasa sangat canggih. Sekarang, Apple Watch, Samsung Galaxy Watch. Jam yang bukan cuma bisa menerima panggilan, tapi juga mengukur detak jantung, menghitung langkah, bahkan mendeteksi ketika penggunanya jatuh. Lalu ada smart glasses, kacamata pintar yang bisa memotret, Mircam Video, bahkan menampilkan informasi langsung di depan mata. Meta Ray-Ban, sudah ada. Google Glass pernah datang lebih dulu. Artinya, ini bukan lagi konsep. Ini sudah jadi produk nyata. Dan jangan lupakan earbuds. Di film, benda seperti ini bahkan belum terasa penting. Sekarang, wireless earbuds sudah seperti barang wajib. AirPods, Galaxy Buds. Kecil, ringan, tanpa kabel, dan hampir selalu ada di kantong semua orang. Sekarang kita pindah ke transportasi. Salah satu ikon terbesar dari Back to the Future, tentu saja hoverboard. Papan yang melayang, tanpa roda, tanpa rel. Di dunia nyata, bentuknya memang belum sama persis. Tapi idenya sudah datang. Ninebot, Self-Balancing Scooter. Transportasi personal yang bisa menjaga keseimbangan sendiri. Dia memang tidak melayang seperti di film. Tapi konsep dasarnya sudah sangat dekat. Lalu ada langkah yang lebih jauh lagi. Flying Car. Atau lebih tepatnya, kendaraan terbang pribadi. Perusahaan seperti Joby Aviation sudah melakukan uji terbang. Jadi, apa yang dulu terlihat seperti fantasi, sekarang sedang diuji di dunia nyata. Dan satu hal yang justru melampaui film itu sendiri, adalah kendaraan listrik. Tesla, BYD, dan banyak merek lain. Di film, kendaraan masa depan masih belum benar-benar membayangkan transisi besar seperti ini. Sementara kita, sudah menjalaninya sekarang. Lalu kita masuk ke bagian paling menarik. Artificial Intelligence. Dan's Smart Home. The Back to the Future, Part 2. Rumah masa depan digambarkan serba otomatis. Lampu menyala sendiri. Pintu terbuka sendiri. Dulu itu terasa seperti sulap. Sekarang, itu rutinitas. Smart Home Ecosystem. Sudah nyata. Philips Hue untuk lampu. Nest untuk pengatur suhu. Kunci pintar. Dan semua bisa dikendalikan dari smartphone atau dari suara. Alexa, Google Assistant, Siri. Asisten digital yang bukan cuma menjawab pertanyaan, tapi juga mengatur rumah. Lalu ada sesuatu yang bahkan lebih liar. ChatGPT, Claude, Gemini. Sistem yang bisa diajak ngobrol. Bisa menulis. Bisa merangkum. Bisa membantu kerja. Ini level teknologi yang bahkan tidak benar-benar dibayangkan film itu pada tahun 1989. Dan rumah pintar hari ini bukan cuma soal keren-kerenan, tapi soal kenyamanan, efisiensi energi, keamanan, dan aksesibilitas. Sekarang, bagian yang paling menarik. Teknologi yang bahkan tidak muncul di film, tapi justru mendominasi hidup kita hari ini. Smartphone. Di tahun 1989, tidak banyak orang membayangkan bahwa semua orang akan membawa komputer mini di saku mereka. Sekarang, ponsel justru jadi pusat hidup modern. Lalu ada contactless payment, Tap to Pay, kode QR, Dompet Digital. Transaksi tanpa sentuhan seperti ini sekarang terasa biasa. Padahal dulu, nyaris tidak terpikirkan. Dan terakhir,
Ada internet untuk segala hal. Rumah yang terhubung. Perangkat yang saling bicara. Kulkas Pinter. Sensor Automatus. Wearables yang mengirim data kesehatan. Ini semua membentuk dunia yang bahkan melampaui prediksi Back to the Future. Jadi, apa pelajaran paling menarik dari semua ini? Fiksi ilmiah seringkali bukan sekadar hiburan. Dia bisa jadi cetak biru, bisa jadi inspirasi, dan kadang, bisa jadi ramalan yang setengah benar. Back to the Future. Bukan hanya film nostalgia. Dia seperti jendela lama, untuk melihat seberapa jauh manusia melangkah. Dan yang paling menarik, justru bukan hanya apa yang berhasil mereka tebak, tapi apa yang sama sekali tidak mereka lihat datang. Smartphone. Internet. AI. Itu semua mengubah hidup kita jauh lebih besar dari hoverboard atau mobil terbang. Artinya, masa depan tidak pernah benar-benar mengikuti naskah lama. Dia selalu menulis versinya sendiri. Dan kita sedang hidup di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka format seperti ini, subscribe. Dan tulis di komentar, film mana lagi yang ingin kamu lihat di bedah teknologinya. Sampai jumpa di video berikutnya.